Ya. Jadi, lihat, maukah Anda hari ini dipimpin oleh Roh Kudus? Yes, amen. Haleluya. Percayakah Anda sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Yes, amen. Dan saya yakin selepas Anda dengar khotbah ini, Anda jadi semakin percaya. Yes, amen. Haleluya. Buka kitab Anda di Mazmur bab yang ke-9. Mazmur bab yang ke-9. Sudah jumpa, kata amin? Amin. Alright. Jadi ulang apa yang saya baca ya dari ayat kedua. Aku mau bersyukur Aku mau bersyukur kepada Tuhan kepada Tuhan dengan segenap hatiku. dengan hatiku. Aku mau Aku mau menceritakan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kata amin. Amin. Ya. Haleluya. Jadi kita kena tahu ya, satu sifat kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita bersyukur. Ada rasa bersyukur? Yes. Kalau kita dapat bersyukur kepada Tuhan, itu adalah tandanya bahwa Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Praise the Lord. Sungguh pun begitu, kita lihat firman ini kata apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. So bersyukur ini boleh jadi dua perkara yang dilihat. Satu, bersyukur dengan hanya di bibirmu, ataupun yang kedua, bersyukur dari hatimu. Jadi umat Israel satu ketika dahulu Tuhan menghukum mereka. Tuhan berkata, kamu kata kamu cinta dan percaya aku hanya di mulutmu, tapi bukan di hatimu. Lalu Tuhan menghukum mereka. Jadi maksudnya di sini, Tuhan melihat yang datang dari mulutmu ataupun datang dari hatimu. Oleh itu, kalau kita mau bersyukur, jangan hanya cakap, oh saya syukurlah hari ini, saya syukurlah hari ini. Sebab itu bagus, cuma the power yang manifest melalui perkataan yang keluar dari mulutmu itu mungkin tidak cukup untuk mengusir si iblis yang sedang melakukan kejahatan di dunia ini, yang coba menjatuhkan engkau, yang coba membuat engkau. Sebab apa? Sebab bersyukur yang dimaksudkan Tuhan adalah dengan segenap hati bermaksud. Pertama sekali sebelum dia keluar dari mulutmu, di hatimu sudah bersyukur. Paham kan amin? So, bila bersyukur itu datang dari hatimu, di saat engkau menikmati Tuhan dalam hidupmu, engkau bersyukur. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh apapun keadaan di hadapanmu. Situasi hidupmu tidak dipengaruhi oleh bersyukur di dalam Tuhan. Ya tidak dapat mempengaruhi itu untuk Anda bersyukur di dalam Tuhan. Sungguh pun situasi yang kau lihat itu seperti beban yang berat dalam hidupmu. Tapi Tuhan kata bersyukurlah. Sebab apa? Sebab jangan engkau dikuasai oleh situasi hidup. Kau harus dikuasai oleh Tuhan. Amin. Kata amin? Ya. Jadi apapun situasi di hadapan, kalau engkau dikuasai oleh Tuhan, maka pertama sekali kuasa Tuhan datang karena engkau cinta Dia. Kata amin. Jadi mencintai Yesus dengan jujur, mau tidak? Bila Anda jujur mencintai Yesus, engkau jujur cintai Tuhan, maka kuasa yang datang untukmu bersyukur itu akan membuatkan engkau menikmati bersyukur yang benar, dan perkataan yang keluar dari mulutmu itu boleh menghalau iblis. Amin. Kata amin. Ya. Kata amin. Amin. Jadi kenapa saya kata boleh menghalau iblis? Karena di sini dia kata, aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Maksudnya orang ini bersaksi, betul tidak? Ya. Jadi bila dia bersaksi, apa yang jadi adalah kesaksian yang mengalahkan roh-roh di dunia. Kenapa? Karena ia datang dari cinta Yesus, lalu bersyukur dan memuji Tuhan, menceritakan kebaikan. Kata amin. Praise the Lord. Selagi Anda tidak menikmati syukur di dalam Tuhan, jangan doa
perlepasan bagi orang yang kerasukan roh. Sebab roh yang keluar dari dia boleh masuk engkau. Kalau engkau tak kuat, dan kekuatanmu datang dari mana? Dari cinta Yesus dan bersyukur. Bila engkau bersyukur, kalau Tuhan pimpin engkau melihat seseorang yang kerasukan, seperti mana Philip, dia melihat orang kerasukan. Ada bomoh dukun yang hebat di sana, tak dapat bebaskan orang itu. Tapi Philip just kata dalam nama Yesus keluar. Lalu bomoh itu semua bertobat ikut dia. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Kata amin. Ya. Jadi lihat, apabila Anda ingin berdoa, pertama sekali persiapkan hatimu. Apabila Anda ingin bersaksi ataupun berkata-kata, persiapkan hatimu. Sebab yang datang harus datang dari hatimu. Kau tak dapat menipu dengan hanya berlakon tetapi hatimu lain. Sebab Tuhan menilai hatimu. Paham kata ya? Nah, jadi bila kita hari ini, let's say hari ini ya, hari ini bila kamu bersyukur, kamu baca firman Tuhan, kamu dapat rasa kekuatan yang baru dalam kamu. Sebelum itu saya tanya Anda, pernah tak Anda, siapa-siapa di sini yang pernah waktu di sekolah dulu, mungkin join klub sukan kah, mungkin ada atlet sekolah, mungkin ada pernah mewakili sekolah dan sebagainya, ataupun ikut latihan. Oke? Bila Anda berlatih, Anda ataupun sekarang mungkin Anda ada di antara Anda yang pergi ke gym dan sebagainya, ya. Bila Anda berlatih, contoh bodybuilder kalau dia mau buat muscle-nya, ya. Waktu saya di university dulu, saya diarahkan untuk menjaga para atlet yang badan macam bodybuilder, ajar mereka bagaimana mau guna alat-alat gym dan bagaimana mau elakkan kecederaan di waktu menggunakan mesin-mesin yang berat, ya. So mereka harus training. Hari ini kalau mereka training, besok macam mana training, lusa training setiap hari untuk membentuk kekuatan di dalam mereka, bentuk muscle mereka dan sebagainya, stamina dan sebagainya. Tapi kalau dia berhenti selama 1 bulan, untuk dia start balik itu sangat susah. Jadi itu saya cuma ambil contoh keadaan fisikal. Sebab apa? Sebab I bring it to spiritual. Kita ada muscle in spirit. Address dulu kata, bina otot-ototmu dalam roh. Sebab bila Anda lama tidak berdoa, rohmu, tubuh rohmu itu lemah. So bila Anda dekat Tuhan hari ini, besok Anda dekat lagi, lusa Anda dekat, sebenarnya semua kita akan dapat merasai ada sesuatu yang sedang membesar dalam kita, yaitu kuasa Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Bentuk hubunganmu dengan Tuhan mulai hari ini dan dapat rasai penyertaan Tuhan yang lebih hebat, kuasanya yang lebih power. Bentuk your spiritual body in spirit. Oke? Dulu saya sering katakan exercise your spirit. Roh kamu harus exercise. Roh kamu harus bersenam. Roh kamu harus kuat. Jangan lembek. Oke, barulah kita mudah untuk bersyukur dalam segala hal yang dipimpin oleh Tuhan segenap hati. Dan dalam masa yang sama, when you pray for healing, you pray for deliverance, miracles start to happen. Amin. Haleluya, puji Tuhan. So upgrade yourself in spirit. Exercise rohmu. Minggu ini rohmu di tahap mana? Minggu depan kalau kau teruskan lagi, dia akan upgrade sampai Anda dapat merasai di saat Anda bukan berdoa seperti dulu lagi. Pertama dulu Anda berdoa, oh Tuhan tolong sembuhkan dia, oh Tuhan tolong sembuhkan dia, belum terlihat kesembuhan. Tapi ada waktu bila Anda lihat saja, untuk Roh Kudus bagi kesyukuran di dalam engkau itu, dan engkau kata sembuh. Tuhan Yesus sudah ada, sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan itu terjadi terus.
Sebab setiap kita ada level tertentu yang Tuhan mau guna kita. Tapi roh kita itu harus di-develop. Paham kata amin? Amin. Paham kata amin? Ya. Saya ada anak perempuan yang satu itu. Dia kalau bangun tidur malam takut pergi ke tandas, takut hantu. Karena di sekolah kawan-kawan dia kata ada hantu. Di rumah kita tak ajar dia ada hantu. Balik sekolah dia tahu pandai tahu ada hantu. Jadi malam takut begini. Nah anyway, saya bawa dia, saya bilang, nama Tuhan Yesus dengan penuh kesyukuran. Bro, keluar. Tunjuk tandas itu. Pagi tadi awal pagi dia bangun, dia pandai pergi tandas sendiri. Pukul 4 pagi tidak ada apa. Oke, jadi you see the power of the Holy Spirit really works bila kita ada cinta Yesus dan bersyukur. Sebab Alkitab berkata, Alkitab kata apa? Markus 16 kata apa? Dari ayat 16 sampai 18, kita ada kuasa untuk mengusir iblis. Paham? Maksudnya Tuhan mau kita jadi saksinya, betul tidak? Supaya orang lain melihat kuasa Tuhan dalam kita. Dalam masa yang sama, bukan hanya orang, tetapi roh-roh jahat di sekitarmu. Walaupun kau tak ada orang di depanmu, dalam bilik kau boleh bersaksi. Kalau engkau rasa ada gangguan roh, aku anak Tuhan, dalam nama Yesus aku ada otoriti, roh-roh yang ada di sini kau keluar. Amin. Praise the Lord. Ya. Pernah saya pergi di Bau hari itu, sebab nenek dengan cucunya tidur di bilik itu asik. Kalau malam nenek itu buka mata, yang nenek kebayang itu dia katakan tengok macam ini, muka itu dia nampak almost setiap malam. Jadi mereka tak tahu macam mana, sebab dia dengan cucu terdapat tidur di sana. Dan karena hal itu seperti urgent dan mereka kenal saya dan saya pergi ke sana ke rumah dia. Saya dengan kesyukuran, saya tak tahu apa mau dibuat. Yang saya tahu adalah firman Tuhan kata dengan segenap hati. Saya kata dengan segenap hati, saya bersyukur dan saya masuk ke dalam sana. Biar Roh Kudus pimpin saya. Dan saya kata, keluar! Apa yang jadi? Besoknya dia mesej saya tak ada lagi. Minggu satu lagi dia mesej saya tidak ada lagi. Roh itu tidak ada lagi. Oke, so bila kita kata keluar, bukan setakat orang itu yang takut tadi tidak takut lagi, tapi roh juga mendengar. Kenapa? Karena your level, kalau engkau benar-benar bersyukur di dalam hatimu, cinta Yesus, kuasanya luar biasa. Even budak kecil kalau dia paham prinsip ini, dia boleh cast out demon. Tak perlu orang dewasa pun. Faham tidak? Ya, paham? Ada satu cerita dulu, kamu ingat testimoni dulu? Ada seorang wanita yang main macam orang kata black magic, ya. Bila dia kerasukan, dia sering rasa susah. Tapi pada suatu hari itu, seorang wanita bawa bayinya, dan bayi itu tengok perempuan itu dia begini, waktu tumbang. Bayi tengah dukung begini, tengah menyusu. Bayi itu tengok saya, tunjuk begini, perempuan itu tumbang dan roh itu tinggalkan. So deliverance can happen anytime if you sincerely. Oke? Jadi kenapa bayi lebih mudah dipakai Tuhan? Sebab dia tak banyak pikir. Even kita ini, kita berdoa banyak pikiran dulu baru kita berdoa. Betul tidak? Faham tak? Ada orang mau jadi macam baby. Saya katakan apa? Sebab baby tengok kalau orang jumpa pegang-pegang pipi, cute. Tapi dia yang sudah besar, tak ada orang pegang pipi dia. Kalau lah dia turun kerja semua, pegang pipi. Pergi sekolah semua orang pegang pipi dia. Dia mau jadi cute. Tapi bezanya apa? Saya mau beritahu dia waktu hari itu, beza kamu dengan bayi apa?
Bayi belum tahu dosa, kau sudah tahu. Paham tidak? Nah, karena kita sudah tahu dosa, kita pandai make up, kita pandai upgrade diri kita pandai berpassion. Ya, bayi apa dosanya? Dia senyum, itu lah nampak cute. So you know why? Everything pure holiness come bila seseorang itu kudus. Jadi kalau kamu jadi cantik, it doesn't mean kamu harus depend dengan banyak makeup. Kalau makeupmu ada, puji Tuhan. Kalaulah kau tak mampu ada makeup sekalipun, ingat Musa mukanya bersinar karena dia berdoa. Paham tidak? Kalau mau cantik cari Tuhan, bersinar. Haleluya. Praise the Lord. Ya, saya ingat waktu di rumah dulu kami buat fellowship ya. Ada seorang wanita ini datang, dia tengok istri saya lintas, dan dia tengok istri saya worship, dia kata, wah, merdu betul suara kamu. Dan dia beritahu saya begitu. Waktu saya lihat kamu doa, saya lihat. Waktu Pastor Kobah juga sangat terang sekali, macam saya silau terus saya macam ini. Saya tengok Pastor Kobah. Waktu saya Kobah dia begini mata dia. Saya ingat dia pikir apa? Jadi dia begini, silau. So I just claim, okay? Segala natural beauty ada di dalam Tuhan bila kau cari dia. So tak perlu berusaha mau jadi cantik di dunia, sebab kalau kamu jadi cantik pergi surga, kau belum cantik. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi puji Tuhan. So lihat di sini, katakanlah kalau Tuhan mau engkau bersaksi. Kamu lihat apa jadi dengan Musa. Musa dia bukan dengan orang Israel, dia hidup besar di istana Fir'aun. Fir'aun ini raja di Mesir, orang Israel hamba. Dan Musa lari dari Mesir, dan Tuhan panggil dia datang balik, jumpa orang Israel. Boleh saja orang Israel kata, kenapa Tuhan pakai kamu? Kamu tinggal di istana, kami orang hamba, patutnya pakai kami. Betul tidak? Nah, jadi Musa sudah tahu macam mana mau cakap dengan orang Israel. Yang kedua, macam mana dia mau cakap dengan Raja Fir'aun ini. Selamba saya jumpa Raja kata, kamu apa? Saya mau umat Israel dibebaskan. Raja kata, siapa kamu? Baru datang suruh orang bebaskan. Dan Raja boleh bunuh dia ini tak? Tapi kenapa dia tidak dibunuh? Kenapa Raja last sekali selepas kena macam-macam tulang, Raja itu mengaku dan menyerahkan umat Israel untuk pergi dari Mesir. Ya, kenapa? Karena kesaksian Musa dengan segenap hati. Kata amin. Musa tidak, kalau dia bersyukur, Musa tidak, syukurlah dengan Tuhan hari ini, bolehlah, syukurlah. Dia tidak begitu saja. Deep in his spirit, dari hatinya yang segenap hati. Bila dia cakap, tulah akan datang. Bila dia cakap, akan ada lalat datang. Dia akan cakap, katak datang. Sampai 10 tulah datang ke Mesir. Faham? Nah, jadi Tuhan mengajar kita untuk menjadi terang. Biasanya di tempat kerja, dalam keluarga, di mana-mana, mula dari hatimu. Amin. Praise the Lord. Ya. Dan selepas itu kalau Anda pikirkan juga ya, macam Elia. Kalau Anda terima tugasan itu, kamu kena jumpa Raja Ahab. Kalau kita ini rakyat biasa mau jumpa raja, mudah kan? Mudahkah kita jumpa Agung sekarang? Ya, selamba saja kita pergi ke pejabat dia, di istana dia. Orang tanya, kamu jumpa siapa? Jumpa Agung ah. Selamba saja, boleh? Kenapa Elijah orang biasa boleh jumpa raja? Sebab
bila dia berkata-kata, kata-kata itu datang dari Tuhan. Kata amin. Praise the Lord. So what happened in spirit? Dalam roh ada penguasa-penguasa. Kalau ada orang itu kena macam-macam jenis tulah, salah satunya tulah kemiskinan. Itu satu curse. Poor is a curse. Keturunannya banyak pengemis. Oke? So, apa yang boleh buat dia keluar dari tulah itu untuk jadi kaya? Dia harus kalahkan raja di dalam roh yang ganggu dia, yang merasuk dia, yang coba mengikat dia dan sebagainya. Dia harus kalahkan raja itu. Dan dia harus jumpa raja itu dalam roh. Nah, katakan kepada raja itu, Tuhan kata aku sudah bebas dalam nama Yesus. Deliverance akan terjadi. Kalau dia tak dapat kerja, dia akan dapat kerja. Bisnis kita bagus, akan jadi bagus. Everything kita sudah lihat mujizat terjadi dalam kehidupan orang. Faham kata amin? So, apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil, karena Tuhan ada dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi begitulah, apabila orang berhadapan dengan masalah keluarganya, masalah keuangannya, masalah tempat kerjanya, masalah macam-macam masalah tidak akan pernah selesai begitu saja. Masalah akan setiasa. Tapi kita tahu, bila kita bersyukur dan kita bersaksi, let's say hari itu Anda rasa bosan dan sunyi, Anda rasa seperti tidak ada orang mempedulikan Anda. Tapi firman Tuhan kata, be strong in the Lord and His mighty power. Efesus 6:10. Dan firman Tuhan juga berkata, aku datangkan kebaikan bagi orang mencintaiku. Firman Tuhan juga berkata, aku akan bersertamu selamanya. Jadi bila dia ingat kembali firman itu dan activate hatinya, cinta Yesus, cinta firman itu, dan dalam masa yang sama kesyukuran akan keluar dari hatinya. Tadi dia rasa bosan, saya dapat rasa kekuatan di dalam Tuhan. Ini saya rasa Tuhan memang ada di sini dan ternyata Tuhan pimpin saya sekarang. Dan dia boleh rasa karena saya cinta Yesus. Bosan ini bukan milik saya, dia datangkan kebaikan. Saya sangat bersyukur hari ini. Semua kesaksian yang keluar dari mulutnya itu membebaskan dia dari ikatan roh. Faham kata amin? Jadi bagaimana engkau dibebaskan? Dari mencintai Yesus, firman yang hidup akan menyebabkan Anda bersyukur, dan dengan bersyukur itu akan keluarlah kesaksianmu. Nah, kesaksian itu putus segala ikatan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi lihat situasimu. Kalau Anda rasa ada situasi yang berat, cintai Yesus, itu firman yang hidup. Dan dengan rasa bersyukur, pandai Roh Kudus pimpin Anda apa kesaksian yang akan keluar dari mulutmu yang akan mengalahkan si iblis. Kalau Anda tak tahu kamu cakap, memang Anda tak akan dapat cakap apa-apa kalau hatimu belum cinta Yesus penuh. Jadi kalau Anda sudah cinta Yesus, Anda akan tahu apa akan keluar dari mulutmu. Bukan kesaksian yang engkau mau, tapi apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya. Oke? Jadi start mencintai Tuhan hari ini. Amin. Oke? So, jangan mengabaikan message ini, karena ini adalah keperluan kita. Hari ini kamu dengar, tapi kamu percaya tidak? Even 10 tahun akan datang, benda ini akan sentiasa bermain di pikiranmu, akan jadi alat dan kekuatanmu untuk harungi hari-hari yang akan datang. Even 10 tahun dia tidak akan expire. 20 tahun pun, selagi kita hidup di dunia ini, we can apply apa yang kita pelajari. Amin. Bersyukur dengan segenap hati. Haleluya. Jadi kenapa saya kata tidak abaikan? Sebab kamu lihat apa yang jadi kalau kita abaikan. Kita akan jadi seperti Yunus.
Pernah dengar cerita Jonah? Nah, dia lari, dia abaikan, lalu pergi ke laut, dibuang dari kapal, dimakan ikan. Dalam perut ikan dia menyesal. Dan Tuhan bagi tahu dia, aku akan bagi kau hidup, tapi kau kena sampaikan mesejku. Dan dia bersyukur. Lalu karena dia bersyukur, dia dapat kekuatan untuk pergi memberitakan mesej Tuhan kepada orang Niniwi. Jadi kita tidak boleh abaikan Tuhan mulai hari ini. Sebab apa? Lihat, kalau kau sudah tahu Tuhan, kau abaikan hari ini, kau cuma mengundang banyak masalah dalam hidup, di mana ianya tidak berbaloi. Tapi kalau kau ikut kata Tuhan, kau mengundang segala kebaikan. Jadi hidupmu tak habis-habis mengundang. Yang mengundang baik atau jahat itu saja. Baik kau rasa kau tak buat apa-apa sekalipun, karena kau tak buat apa-apa pun, itu mengundang sesuatu. Sebab mereka bergerak dengan pantas. Alam roh bergerak dengan laju, sudah. Very fast. Di alam roh mereka bergerak dengan laju. Mereka bekerja dengan laju. Amin. That's why kalau kita deep in spirit, sang prophet sudah mulai melihat apa akan jadi dalam 20 tahun akan datang. Sebab it already happened in spirit. Nabi Yesaya sudah kata Yesus akan datang. Sebab apa? Sebab sudah jadi, tapi belum jadi di dunia. So in spirit everything very fast. Paham tidak? So kalau saudaramu di Sabah ataupun di Amerika Serikat ada masalah, mau tunggu kau datang ke sana lambat. You pray very fast. Amin. Ya, haleluya. Kita masuk ayat seterusnya ya. Kita lihat seterusnya. Ulang apa yang saya baca. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Oke, haleluya. Nah, kita lihat next verse yang ketiga itu. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Oke. Jadi kita sudah biasa dengan firman ini dan kita tidak akan tertipu lagi dengan apa-apa yang dikatakan oleh baik temanmu, saudaramu. Dia kata mari kita berhibur di luar. Tidak ada sukacita, tidak ada sukaria di luar Tuhan. Itu cuma penipuan. Cobalah kau coba berhibur dirimu di tempat hiburan. Hari ini kau mau hiburkan dirimu puas-puas. Cara engkau hiburkan dirimu itu sudah merosakkan dirimu. Macam mana hidupmu akan jadi baik esok? Tidak mungkin. Oke? So, orang yang hidup dengan Tuhan, even di saat dia kesorangan, even di saat dia di rumah, di tempat kerja, sekejap saja pun bila dia menikmati hadirat Tuhan, dia akan terus sukacita. Dan bukan hanya sukacita, sukaria. Nah, jadi sukacita, sukaria itu luar biasa sudah tuh. So what do you want more in this life? Everything yang kita buat kita mau sukacita, betul tidak? Nah, kita pergi bazar Ramadan coba sukacita, tengok makanan. Kita pergi ke tempat-tempat lain untuk apa? Untuk pergi shopping. Sebab apa? Kita suka shopping. Semua orang mau suka buat apa yang dia suka, betul tidak? Takkanlah kau buat apa yang kau tak suka. Cuma ya, saya bukan kata jangan pergi shopping, jangan pergi beli makanan. Pergilah, ikut kemampuanmu, tapi bawa Tuhan besertamu. Sebab Tuhan akan pimpin kau bagaimana. Waktu kau pergi, kau tak perlu berebut dengan orang, tapi senantiasa ada sukacita di hati. Ya. Nah, kalau kau pergi satu tempat itu macam tidak
tidak menyenangkan, engkau balik, kau tak pergi sana pun tak apa, kau rasa sukacita sangat. Sebab apa? Sukacita tak lari dari engkau, karena Tuhan tak lari dari engkau. Jangan berusaha cari sukacita, cari Tuhan, sudah ada sukacita. Sukacita ada dalam Tuhan. Amin. Praise the Lord. Ada pasangan couple tanya, kalau kami couple, boyfriend girlfriend, tapi kami mau pergi melancong bersama, boleh? Tapi pastor tahu saya kan, saya rasa pastor percaya saya percaya kau, tapi saya tak percaya rohmu. Sebab apa? Sebab rancangan dia, kalau dia dengan girlfriend pergi traveling, mungkin tinggal satu bilik apa semua, dia akan rasa sukacita. It is you yourself put your price. Sukacita itu ada dalam Tuhan. Amin. Kalau you value your relationship, boleh 2 bilik asik. If you value your relationship, maksudnya kau serius mau berkawin dengan dia. Amin, puji Tuhan. Praise the Lord. Jadi tidak mudah untuk cari pasangan sekarang. Oleh itu ramai yang sudah bila berkenalan sama orang mengenal, tidak lama berkawinlah. Seperti itu. Ya. Jadi you see, in this life, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting dengan sesama manusia. Paham? Jadi lihat, bila kita ada sukacita, maksudnya apa? Dunia sudah tewas. Sebut, dunia sudah tewas. Kau tak perlu menjadi seperti orang yang kau suka. Kalau kau suka dia kaya, banyak harta dan sebagainya, kau tak perlu ada harta macam dia untuk jadi sukacita. Kau ada Tuhan, cukup. Amin. Sebab hidup dia itu belum tentu sukacita. Hidup kau ada sukacita karena Tuhan. Paham tidak? Bila kau ada sukacita di dalam Tuhan, kau rumah pemenang. Dan saya tidak kata begini, saya tidak kata, sebab orang kata begini, kalau jadi pastor macam kunci itu tak perlu bikin banyak, janji cukup makan sudah, itu saja sebab dia jadi pastor. Ramai orang pikir seperti itu. Saya beritahu Anda, kita bukan seperti itu. Kita belajar mencukupkan diri kita. Apa yang ada sudah cukup. Tapi rancanganmu jangan kecil. Paham tidak? Kau harus ada rancangan bagaimana supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa lagi. Paham tidak? Dia seperti bisnis. Kalau kau baru start bisnis dan kau dapat satu project keluar, terus kau mau tukar kereta, rumah apa semua, kata upgrade bisnis kau. Rumah, kereta semua, dapat modal bisnis tak ada habis. Jadi tahun depan tak ada bisnis. Jangan terlalu cepat beli harta. Faham tidak? Kalau bagus, dia maintain hidupnya, maintain bisnisnya dulu, maintain cara hidupnya, bisnisnya maju, simpan untuk perkembangan bisnisnya, beri dalam kerajaan Tuhan supaya Tuhan boleh bantu bisnisnya berjaya. Sabarlah, benda-benda yang mewah itu datang anytime. Kalau Tuhan kata engkau sudah layak. Amin. Praise the Lord. Ya, kalau Tuhan sudah bagi kau layak, kau mampu untuk ini, kau boleh beli. Paham tidak? Tapi kita tidak perlu terlalu rushing. Amin. Kenapa? Karena biar orang kata engkau lambat, tapi kau tahu, kau dalam Tuhan ada sukacita, tak peduli. Kau tahu rancangan yang besar sekali yang orang lain tak tahu. Kau sedang lakukan sesuatu. Jadi rancanganmu jangan kecil, harus besar. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kata amin. Lihat waktu Paulus dengan Silas masuk ke dalam penjara, firman Tuhan tulis apa?
Paulus dengan Silas masuk penjara. Mereka ini orang baik, orang jahat. Tapi bila mereka dimasuk ke dalam penjara, kamu tahu mereka diletakkan di kawasan yang paling tengah-tengah, ya, tempat orang yang paling di dalam sekali, macamlah penjenayah yang paling teruk. Dan sudah letak sana, kaki tangan dalam pasungan, lock, sampai begitu sekali. Padahal mereka ini bukan orang jahat pun. Tapi Paulus begitu Silas, dia kata, kita harus dengan segenap hati bersyukur. Oke? Lalu berasa sukacita, bermazmur bagi namanya. Ini, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namanya. Lalu mereka bermazmur, betul tidak? Bernyanyi, betul tidak? Bila Paulus dan Silas menyanyi, seluruh penjara itu bergegar, gempa bumi terjadi. Sehingga lock penjara itu semua terbuka. Mana mungkin orang boleh bagi kunci sekaligus, buka sekaligus. Dia tidak kata penjara roboh, saudara. Dia kata lock, buka. Pintu penjara terbuka. Siapa buka pintunya? Paham tidak? Kalau penjara itu roboh, orang keluar, itu lain cerita. Penjara tak roboh, pintu buka. Siapa yang buka pintu? Sebab apa? Sebab bila kita bermazmur menyanyi dengan hati yang segenap, hati bersyukur di dalam Tuhan, jujur, ya. Bila kita bawa lagu tadi, terus bawa sini, kita jujur dalam hati kita nyanyi. Sebenarnya mujizat sedang terjadi. Amin. Doamu sedang dijawab. Haleluya. Dan ianya terbuka. Jadi Paulus dengan Silas melihat mereka bebas dari penjara, sebab Tuhan mau pakai mereka untuk penginjilan. Kalau orang biasa, macam mana mau bebas? Kita dalam pasungan, kaki tangan sudah belum, mau bebas macam mana? Give up, betul tidak? Tapi Paulus dengan Silas tahu Tuhan mau pakai mereka. Dia bersyukur saja sebab Tuhan akan bebaskan mereka. Lalu mereka menyanyi, mujizat terjadi. Amin. So apapun keadaanmu, jangan minta masuk penjara. Tapi apapun keadaanmu, dalam roh ada roh yang coba memenjarakan manusia. Banyak manusia di luar yang tidak tahu mereka dalam penjara. Jalan sana nampak bebas, tapi roh mereka sedang dipenjarakan di dalam pasungan. Oke? Paham tidak? Jadi saya sudah lihat itu, dan saya dan istri dalam pelayanan, dan Anda semua yang menyertai ministry sudah lihat banyak perkara itu terjadi. Bila orang datang minta, waktu jelajah iman itu minta healing, kita lihat banyak ikatan-ikatan. Itu semua pasungan-pasungan yang ada dalam hidup mereka, mau dilepaskan. Dia memerlukan kita semua untuk membantu mereka dengan kuasa Tuhan. Amin. Jadi Tuhan yang membebaskan mereka. Praise the Lord. So kita lihat satu lagi dalam Mazmur 3 itu. Coba Anda sekarang mau Mazmur 9. Tengok Mazmur 3. Mazmur 3. Sekejap saja. Oke, apa tajuknya? Lepas itu Mazmur Daud ketika lari dari Absalom anaknya. Oke. Apa yang jadi pada waktu ini adalah begini, saudara. King David, Daud adalah raja. Anaknya Absalom, dia main peranan untuk ambil hati rakyat. Daud di istana, dia jumpa rakyat, dia tunggu di gate istana. Orangnya ada masalah mau jumpa Daud, tak payah jumpa dia tak pandai, jumpa saya. Jangan cari bapak saya, cari saya. Sampai semua orang kata tak payah cari Daud, cari Absalom. Akhirnya Absalom ambil kesempatan, pemimpin istana ada yang ikut dia, dan lalu dia dipilih, jadi dia mengaku dirinya raja ganti Daud. Dan dia kumpul orang-orangnya, serang balik bapak dia. Itulah Mazmur itu, Mazmur 3 itu Daud. Dan apa yang jadi adalah Daud lari dari istana. Absalom buat apa? Absalom bukan main lagi hina bapak dia. Dia siap pasang kelambu atas soto. Tahu soto?
Rumah orang Israel kan tak ada bubong macam kita, dia batu macam ini, flat. Di atas itu dia pasang kemah. Di kemah itu dia tiduri gundik-gundik bapak dia, sampai rakyat melihat untuk mempermalukan bapak dia sendiri. Tapi apa yang Daud buat? Daud kata begini, bila mereka sudah lari, Daud bagi tahu panglimanya, Yoab dan sebagainya, kalau kita sudah kalahkan Absalom, jangan bunuh dia kalau boleh. Betul tidak? Kenapa Daud kata begitu? Sebab Daud tahu dia di dalam Tuhan tak akan kalah. Zaman Daud jadi raja Israel, dia tak pernah kalah perang. Sampai dia mati, dia masih jadi raja. Kerajaannya tak pernah dibuang. Paham tidak? Jadi Daud kata, kalau kamu jumpa Absalom jangan bunuh dia. Walaupun semua orang kata Daud akan kalah, sebab Daud tinggal kecil saja sekarang. Absalom sudah pukul semua istana rakyat Israel. Nah, waktu mereka berkejar-kejaran, Absalom kepalanya lekat di dalam kayu, tergantung. Daud beritahu panglimanya, Yoab jangan bunuh. Sekali Yoab ambil tombak, cucuk. Oke, itulah Yoab juga, bila Daud mati, Yoab juga dibunuh oleh Salomo. Ya, sebab dia buat apa yang dia suka itu hati dia. Karena dia memang geram dengan Absalom dari dulu lagi, sebelum Absalom buat hal. Nah, oke, sebab dia punya ladang dengan ladang Absalom tidak jauh. Jadi mereka sering ada sesuatu yang tak puas hati di sana. Oke, so itulah ceritanya. So poin di sini adalah Daud, walaupun dia lihat keadaannya, dia ada tempat tinggal, ada, walaupun dia lari di istana, betul tidak? Boleh tidur di kemah, betul tidak? Dia ada kereta kuda, ada. Dia masih ada askarnya, ada. Yang penting dia ada Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang kau ada dulu. Selepas itu, apa yang jadi? Impiannya jangan kecil. Dalam Tuhan kau pasti menang. Tak ada orang yang salah boleh menang di hadapan Tuhan. Orang yang benar pasti menang. Sampai Daud begitu begini, orang tengah bingung macam mana Daud mau menang. Daud kata, kalau kau jumpa Absalom jangan bunuh dia, bagi dia hidup. Sebab Daud jadi kasihan dengan anaknya. Sampai anaknya kena bunuh, dia meratap tangis lagi karena kasihnya. Oke, so kita ini sekarang ini, apa yang kamu ada jangan menjadi penghalang, jangan menjadi beban dan sebagainya. Apa yang kamu ada, kamu boleh berjalan, kamu boleh melihat, kamu boleh. Apa yang kamu ada ini sebenarnya, jangan perkecilkan diri. Kau boleh buat sesuatu yang luar biasa. Some of you mungkin boleh jadi businessman yang berjaya, ahli politik yang berjaya, pastor, elder yang berjaya dan sebagainya. Mungkin ada jadi evangelis yang berjaya. Mungkin ada yang akan menulis best selling book, ya. Mungkin ada yang akan jadi jutawan di memberitakan firman di media sosial, YouTube dan sebagainya. Kita semua itu boleh jadi. Kalau Anda kata yes, Tuhan akan pimpin selagi Anda buat benda yang memuliakan Tuhan. Tuhan akan pimpin. Amin. Ya, saya kata begini sebab saya ada ajar anak-anak saya juga berpikiran besar. Jadi dua orang anak perempuan saya itulah saya beritahu, kamu harus berpikiran besar. Ya, Dedi, ya. Kecil dengan seorang ya. Baik, kamu mau jadi apa di masa depan? Kamu coba pikir, kalau kamu mau jadi pastor kayak evangelis ya, jangan hanya di Kucing, suruh Sarawak, suruh Malaysia, pergi menginjil di mana. Kalau kamu Tuhan mau pakai kamu dalam bisnis apa semua, biar Tuhan pakai kamu. Jangan impianmu kecil. Saya begitu dia. Lalu mereka ya. Dan saya bagi tempo 3 hari. Lepas 3 hari saya tanya yang ini kecil, sudah jumpa cita-cita? Sudah betul. Apa cita-cita kamu kalau mau besar? Saya mau kerja di Bali. Saya kata ya, puji Tuhan, sebab kita tak boleh nak cakap apa, dia kan masih kecil, dia suka pergi shopping, dia suka
dia mau kerja di Bali. So, kalau kamu mau kerja di sana, kamu belajar rajin gitu. Supaya kamu bukan hanya jadi cashier biasa, tapi cashier yang tahu Melayu, Iban, Cina, Belayu, bahasa Tambi pun tahu. Oke, saya tanya yang kedua itu, yang itu apa cita-citamu masa depan? Jadi dia sudah beritahu, saya pikir saya suka kerja di drive-thru McDonald. So itu beberapa minggu yang lepas, kita tak tahu mungkin sekarang sudah berubah. Jadi biarlah Tuhan pimpin. Anyway, at least mereka ada impian. Oke? Ya. Alright. Jadi apapun kerja sebenarnya kalau kita kenal Tuhan, kita can improve. Paham, men? Kita boleh improve. Paham? Ada orang penganggur, tidak tahu apa mau dibuat. Dan begitu kawannya, saya sudah dapat ide. Selepas pikir begitu lama buat kajian dia bukan menganggur biasa, dia buat kajian, buka kedai buku. Dekat mana? Dekat garasi rumah. Tahu garas? Orang putih kan ada garas bawah rumah. Dia buka buku-buku, siapa mau pergi baca buku boleh bayar berapa, and then dia jual buku lama-lama, siapa mau bagi free dengan dia jual sana untuk mula bisnisnya. Dan dia beritahu orang itu, kalau kamu join saya, invest dengan saya akan bayar balik duit kamu, sebab saya yakin saya jadi jutawan. Alright? Dan sekarang kedai bukunya itu diimprove daripada garas jadi Amazon. Oke. Dan dia adalah salah seorang billionaire. So you see, sometimes, apalagi kalau orang itu dipimpin oleh Tuhan seperti Abraham. Apa yang dia buat, Tuhan sangat berkati dia. Abraham is the most richest man pada waktu dia hidup, mengalahkan para raja kayaknya. Paham tidak? Jadi Tuhan sebenarnya memberkati kita. Dia tidak akan benarkan kita hidup miskin. Tapi pikiran kita itu harus tinggi. Amin. Nah, melayani pikir. Kita sekarang di gereja, kita juga mau tinggi. Bagaimana supaya dengan kuasa Tuhan ini banyak jiwa yang akan mendapat kebaikan. Ya, bagaimana kita orang biasa supaya boleh dipakai dalam healing, deliverance, apa saja yang Tuhan mau. Dan tidak masalah kalau Tuhan mau pakai kita, dia pasti. Amin. Cuma sekarang Tuhan tidak mau kita tidur, maksudnya tak buat apa-apa. Bila tanya apa kamu buat, saya tunggu Tuhan. Tidak, kau harus merancang. Tuhan meluruskan jalannya. Amin. Dan rancanganmu itu bukan rancangan untuk kecelakaan, tetapi rancangan yang besar yang kau boleh yakin kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya. So kalau Anda lihat semua ministry, banyak ministry dulu miskin. Macam Skon itu mulanya miskin. Prophet Sadu punya ministry dulu miskin. Semua itu Tuhan buka jalan. Amin. Ya, praise the Lord. Jadi jangan look down on yourself. Bersuka cita, bersukaria ada dalam kau sudah cukup. Cuma impianmu harus bersama Tuhan. Mau buat yang lebih besar untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, sebab apa? Ini yang terakhir. Sebab musuhku mundur, tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu. Oke, yang keempat itu di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan Daud, betul tidak? Di hadapan Tuhan. Walaupun sebenarnya di hadapan Daud secara reality, tapi hakikatnya adalah di hadapan Tuhan.